Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamil. Saya dari Prodi Ekonomi Islam, kelas B angkatan 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Industri dan Pasar Produk Halal untuk menjelaskan suatu artikel yang berjudul Mengenal Suatu Produk dan Kemasan. Langsung saja penjelasan dari pertama, yaitu kemasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemasan atau packing adalah ilmu, seni dan teknologi yang bertujuan untuk melindungi sebuah produk saat akan dikirim, disimpan atau dijajakan, baik suatu proses produksi yang bertujuan untuk mengemas. Menurut Marlen pada tahun 2008, yaitu kemasan merupakan struktur yang telah direncanakan untuk mengemas bahan baik dalam keadaan segar atau setelah mengalami pengelolaan. Pengemasan pangan merupakan cabang ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam mengawetkan bahan pangan atau makanan dengan menggunakan bahan-bahan pembungkus tertentu sesuai dengan sifat masing-masing produk, sehingga terhindar dari kerusakan yang dapat diakibatkan oleh pengaruh dari luar. Itu definisi dari kemasan suatu produk. Variabel labor dalam dekorasi pada bagian luar kemasan memberikan kegunaan yang berarti bagi kemasan, yaitu untuk mengidentifikasi jenis, isi, dan jumlahnya. Yang kedua, mengidentifikasi merek pembuatan dan kualitas produk. Yang ketiga, menambah daya tarik konsumen untuk membeli suatu produk tersebut. Yang keempat, sebagai petunjuk bagi pembeli bagaimana seharusnya menggunakan produk yang bersangkutan. Kemasan memberikan perlindungan terhadap produk yang akan dijual selama di lapangan, distribusi, penyimpanan, pemasaran, sehingga dapat diangkat ke tempat-tempat yang jauh dari dan disimpan untuk jangka waktu yang begitu lama. Perlindungan diberikan terhadap kerusakan kimia meliputi interaksi antara produk dan wadahnya, permeabilitas dan gas cair atau air, menguapnya cairan dan aroma. Kerusakan mikrobiologi biasanya diikuti oleh kerusakan kimia. Kerusakan fisik sering disebabkan oleh kesalahan penumpukan, akibatnya hentakan, goncangan suhu cahaya dan gangguan dari serangga dan tikus. Iklim sekitar terutama temperatur dan kelembapan juga mempengaruhi suatu produk. Klasifikasi pengemasan. Pengemasan sekali yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah satu kali dipakai. Contohnya plastik, bungkus permen, bungkus daun, karton dus, makanan kaleng. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi trip seperti berbagai jenis botol minuman, limun, bir, botol kecap, dan lain sebagainya. Kemasan yang tidak dibuang atau semi disable. Wadah-wadah ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen setelah dipakai, misalnya kaleng biskuit, kaleng susu, dan berbagai jenis botol, yaitu untuk menyimpan bumbu, kopi, gula, dan peralatan dapur lainnya. Kemasan berdasarkan struktur sistem kemas, yaitu ada kemasan primer. Suatu bahan kemasan langsung mewadahi bahan pangan, kaleng, susu, botol minum, bungkus, tempe. Kemasan sekunder yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus, keranjang, tempe, dan sebagainya. Kemasan tersier dan kuarter yaitu apabila masih diperlukan lagi pengemasan setelah kemasan primer maupun kemasan sekunder. Kemasan berdasarkan sifat kekuatan bahan kemas, yaitu ada kemasan fleksibel, di mana bahan kemasan mudah dilenturkan, misalnya seperti plastik, kertas, dan foil. Kemasan kaku yaitu kemasan yang bersifat keras, kaku, tidak tahan lenturan, patah apabila dibengkokkan, misalnya kayu, gelas, maupun logam. Kemasan semi kaku atau semi fleksibel yaitu bahan kemas yang memiliki sifat-sifat antara kemasan fleksibel dan kemasan baku, seperti halnya botol plastik, susu, botol kecap, botol saus, dan wadah bahan yang berbentuk pasta. Kemasan berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan. Ada kemasan hermetis, yaitu wadah yang secara umum tidak dapat dilalui oleh gas, misalnya kaleng dan botol gelas. Kemasan tahan cahaya yaitu wadah yang tidak bersifat transparan, misalnya kemasan logam, kertas, dan foil.
kemasan tahan suhu tinggi. Jenis ini digunakan untuk bahan pangan yang melakukan proses pemanasan, sterilisasi atau pasteurisasi. Kemasan berdasarkan tingkat kesiapan pakai, yaitu ada wadah siap pakai, yaitu bahan kemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Ya, itu wadah siap pakai. Wadah siap dirakit atau disebut juga wadah lipatan, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian, misalnya kaleng dalam bentuk lempengan dan silinder fleksibel. Wadah yang digunakan terbuat dari kertas, foil atau plastik. Lanjut di fungsi kemasan, yaitu fungsi proteksi. Kemasan harus mampu memberikan perlindungan fisik terhadap isi produk. Perlindungan fisik tersebut mencakup ketahanan terhadap benturan, tekanan, temperatur, dan lain sebagainya, yaitu fungsi proteksi untuk melindungi suatu produk. Maka dia harus kuat dari tekanan-tekanan. Fungsi pengelompokan, penambahan, dan penyimpanan, yaitu kemasan yang ideal sebaiknya harus menjaga sebagaimana sebuah materi dikelompokkan atau ditempatkan. Harus diperhitungkan juga bagaimana kemasan tersebut ketika ditumpuk atau dibawa dalam jumlah yang banyak, apakah efisien dan memungkinkan untuk ditumpuk. Nah, fungsi pengelompokan ini untuk suatu produk, apakah itu bisa ditumpuk beberapa tumpukan. Nah, kan biasanya ada suatu barang yang tidak bisa ditumpuk di beberapa tumpukan seperti itu. Fungsi keamanan, yaitu telah teruji dengan baik bagi keamanan konsumen. Nah, itu fungsi keamanan ini sehingga produk tersebut yang bisa dikonsumsi oleh manusia terhindar dari bahan-bahan kimia yang berbahaya. Fungsi informasi, kemasan ideal sebaiknya memberikan informasi yang sesuai dan dibutuhkan kepada khalayak, baik secara variabel maupun visual. Intinya adalah apakah elemen-elemen desain dalam kemasan sudah memberikan informasi yang cepat. Nah, biasanya suatu produk itu ada aturan pakainya, ada senjang waktu pakainya, sehingga memberikan informasi yang detail. Fungsi kemudahan fisik, yaitu yang satu ini jangan sampai diabaikan karena bentuk kemasan yang terimata harus memudahkan baik saat pengepakan, distribusi maupun penggunaan oleh end user. Fungsi marketing, ini fungsi terakhir, yaitu bagaimana kemasan mampu menjadi aspirasi konsumen. Untuk memenuhi fungsi marketing, otomatis diperlukan kepekaan desainer terhadap kebutuhan dan keinginan khalayak. Jadi, apabila suatu masyarakat itu menginginkan suatu produk yang beraneka ragam, maka produsen ini harus peka, harus memberikan apa yang diinginkan oleh masyarakat tersebut, sehingga barang yang telah disalurkan akan diterima dengan baik oleh masyarakat. Sekian dari penjelasan saya dari artikel mengenai suatu produk dan kemasan. Semoga dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.